Dietetika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan mempraktekkan konseling gizi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak, gimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf sebelumnya, dengan Mbak siapa ini? Mbak Uli. Mbak Uli, baik. Saya Dinita, ahli gizi yang bertugas pada siang hari ini. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini Mbak, berat saya ini kayaknya naik ya, berat badan saya. Oh, berat badannya naik. Jadi Mbak ingin konsultasi mengenai berat badan Mbak ya? Sebelumnya umur Mbak berapa? 23 tahun. Sebelumnya apakah Mbak pernah mendapatkan konseling gizi? Belum sih, ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan konseling gizi ini. Jadi kita di sini bersama-sama mencari solusi untuk membantu mengatasi permasalahan yang Mbak hadapi. Apakah Mbak bersedia untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan jujur apa adanya? Ya, sedia. Ya, baik. Jangan sungkan untuk menceritakan keluhan yang Mbak rasakan selama ini. Perlu Mbak ketahui juga bahwa di sini saya akan menjaga privasi Mbak. Jadi data Mbak akan dijaga kerahasiaannya. Baik Mbak, izinkan saya untuk mengukur berat badan tinggi badan Mbak dulu ya. Iya kan Mbak? Tolong lurus pandangan ke depan Mbak. Iya Mbak. Sekarang tinggi badan ya. 155. Saya duduk kembali Mbak. Sebelumnya saya mau bertanya Mbak, apakah Mbak selama 3 bulan terakhir ini Mbak merasakan baju Mbak terasa longgar atau semakin sempit gitu? Kalau untuk ini kayaknya semakin sempit ya. Semakin sempit. Baik. Selama 3 bulan terakhir ini Mbak mengalami penurunan nafsu makan nggak Mbak? Untuk nafsu makan tidak. Tidak ya. Maaf Mbak, selama ini apakah ada keluhan seperti mual, muntah gitu? Tidak sih. Tidak. Kalau diare ada nggak? Pernah nggak? Pernah sekali. Nah, sekali ya. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan kebiasaan makan Mbak selama ini ya. Iya. Mbak dalam sehari makan berapa kali Mbak? 2 kali. Untuk makanan pokoknya sehari berapa kali? Makanan pokok itu seperti nasi, mie, atau kentang? 2 kali. 2 kali. Konsumsi ini Konsumsi ya biasanya selalu itu ya 1 minggu sekali. mie seminggu sekali. Baik, untuk nasinya kira-kira berapa Mbak? Yang A, B, atau C? B. Yang B. Untuk mie-nya 1 bungkus atau berapa Mbak? 1 bungkus. 1 bungkus saja. Biasanya mie rebus atau mie goreng? Lebih sering direbus ya. Mie rebus ya. Iya. Baik, selanjutnya untuk lok hewani, biasanya Mbak mengonsumsi apa? Ayam. Ayam. Iya. Selain ayam? Telur, ikan. Nah, Sudah itu. telur berarti sering Mbak? Telur sering. Sering juga. Biasanya mengonsumsi ayam itu berapa kali Mbak dalam seminggu? Kalau dalam seminggu biasanya kalau sehari itu bisa 2 kali, bisa sekali. Jadi kalau seminggu ya kira-kira ya
hampir tiap hari. Iya. Ayam tiap hari. Kalau untuk ikannya, Ikan itu kadang-kadang ya, kadang satu minggu itu ya 2 kali. satu minggu 2 kali. Kemudian untuk telurnya Hampir setiap hari sih. hampir setiap hari. Ayamnya itu biasanya diolah seperti apa Mbak? Dibakar, digoreng? Kadang bakar, kadang goreng. Paling sering bakar atau goreng Mbak? Kalau paling sering goreng. Goreng. Kalau ikan dibakar atau digoreng? Dibakar. Ikan bakar. Untuk telurnya diapakan? Telur itu biasanya direbus. Telur rebus. Untuk ayamnya seberapa Mbak? Yang ini Yang ayam berarti dada. Satu kali konsumsi satu potong atau berapa potong? satu potong itu kali masak. Satu potong sekali. Kali masak. Untuk ikannya yang mana Mbak? Yang ini Oh yang ini Mbak. Untuk telurnya biasanya berapa butir Mbak dalam satu kali konsumsi? kalau sehari sekali, 1 hari itu 1 kali. Sehari sekali. Sehari. Sehari sekali. Satu butir ya. Iya. Untuk telurnya itu biasanya telur ayam ras atau telur ayam kampung? Telur ayam yang biasa yang dijual di Ras berarti ya. Selanjutnya untuk lauk nabati dalam sehari biasanya mengonsumsi lauk nabati berapa kali Mbak? Lauk nabati itu seperti tahu tempe gitu Mbak? kayaknya kalau tahu tempe itu jarang. Jarang. Kalau dalam seminggu berapa kali? Ya bisa 2 kali. Seminggu 2 kali. Biasanya diolah dengan cara apa Mbak? Digoreng. Digoreng. Satu kali konsumsi seberapa Mbak tahunnya? Sedikit sih. Oh yang ini satu potong sedang ya berarti. Untuk selanjutnya Mbak apakah mengonsumsi sayur? Sayur iya. Dalam seminggu itu konsumsi sayur berapa kali? Atau dalam satu hari? Kalau seminggu dia bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Biasanya mengonsumsi sayuran apa Mbak? Kangkung, terus sop, kangkung, kemudian ya seperti itu. Nah, kangkung dan sop-sopan ya Mbak. Iya. Dalam satu kali konsumsi sayur kangkung itu berapa sendok sayur? Kalau untuk sop kangkung 2 sendok, kalau sop ya nggak tentu. Kira-kira berapa Mbak untuk sopnya? Berapa sendok sayur? 2 sendok sayur ya. Selanjutnya, apakah Mbak sering mengonsumsi buah-buahan? Jarang sih. Jarang. Kenapa jarang Mbak? Mahal. Mahal. Baik. Paling sering mengonsumsi buah apa Mbak? Lebih sering itu pisang, pepaya, Pisang, pepaya. itu doang sih. Kalau dalam satu minggu itu Sekali apa ya? sekali.
satu hari. Iya, Kalau satu hari ya bisa 4, 3. 4 berarti ya. Untuk pepayanya yang mana Mbak? Yang ini. Hari. Untuk cemilan, apakah Mbak sering ngemil? Sering. Sering. Sering kalau cemilan sering. Cemilan sering. Biasanya ngemil apa Mbak? Coklat, roti, Coklat, roti. makanan-makanan ringan, Contohnya seperti apa Mbak makanan? makaroni, kerupuk, kerupuk jarang. Makaroni, Susu. keripik. Coklatnya itu coklat apa Mbak? Beng-beng. Oh beng-beng. Iya. Kalau yang lain nggak ada. 1 kali konsumsi beng-beng? Dalam seminggu 6. Oh seminggu 6 berarti. Untuk rotinya biasanya roti apa Mbak? Roti yang di Indomaret Oh, roti Indomaret itu biasanya dalam 1 kali konsumsi berapa? ya 1 sobek, 2 sobek. Baik. Roti manis ya Mbak berarti? Iya. Roti manis-manis. Seminggu konsumsi roti itu berapa kali Mbak? Roti ya 4 kali. 4 kali dalam seminggu ya. Ngemilnya itu biasanya pagi atau malam Mbak? Ngemil itu setelah makan biasanya. Setelah makan. Terus makan pengen yang manis-manis. Baik. Untuk keripiknya seberapa Mbak? Kalau keripik itu ya Keripik apa itu Mbak? kadang keripik yang pedes gitu mbak, makaroni. Oh makaroni. Kadang keripik singkong. Keripik singkong. Iya. Dalam 1 kali konsumsi makaroni itu berapa Mbak? Ya minim kalau 1 hari itu nggak bisa ngira-ngira ya berapa ini. Kalau setiap hari hampir setiap hari konsumsi. Berarti kira-kira berapa Mbak? Mas gini. Oh, 1 mangkok kecil ya tadi. Untuk keripik singkongnya berapa Mbak dalam 1 hari? Sedikit sih. Nih. Ini berarti sama 1 mangkok kecil. Untuk minumnya biasanya Mbak mengkonsumsi minum apa Mbak? Air putih mbak. Air putih. Kira-kira gelas yang mana Mbak air putihnya? Ini Oh yang ini gelas cleaning ya. Dalam 1 kali minum berapa gelas Mbak? 1 kali 1 hari. Sekali minum berapa gelas? 2. Sekali minum 2 gelas. Kalau sehari Banyak ya mbak kalau ini. kira-kira berapa Mbak? 6 kali, 8 kali. 7, 8. 8 kali ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan makanan yang Mbak konsumsi selama 24 jam ke belakang. Kemarin pagi Mbak mengonsumsi apa nih? Kemarin pagi roti. Roti apa itu Mbak? Roti Roma. Roma. 1 kali konsumsi berapa keping? 5. 5 keping. 5. Minumnya Minum air putih. air putih. Berapa gelas Mbak? Kalau kemarin 2. 2 gelas. Selanjutnya apakah Mbak ngambil sebelum makan siang? Makaroni. Makaroni. Iya. Seberapa Mbak makaroninya? Yang mana? Ini 1 mangkok kecil ya. Untuk makan siangnya, makan apa Mbak kemarin? makan siang kemarin makan nasi
Iya. Waktu sore Mbak hamil nggak Mbak? Sore tidak. Sore nggak hamil. Iya. Untuk makan malamnya Nasi ayam geprek nasi ayam geprek. terong. Nasi ayam geprek terong. Untuk ayamnya yang bagian mana Mbak? Dada. Ini ada ya. Nasinya juga masih sama ya Mbak? Iya. Kayak di suratnya. Untuk minumnya Air putih. air putih berapa gelas Mbak? 2. 2 gelas. Gelasnya masih sama ya Mbak? Nggak Iya. ini. Baik, saya izin konfirmasi kembali ya Mbak. Untuk makan pagi kemarin, roti Roma 5 keping, air putih 2 gelas. Selanjutnya untuk solingan paginya makaroni 1 mangkok kecil. Kemudian siangnya nasi 1 porsi sedang, Ya. puyuh hai. Minumnya Air putih. air putih. Kemudian untuk selingan sorenya nggak ngemil ya Mbak. Enggak. Untuk makan malamnya nasi ayam geprek dada, bagian dada, ada darahnya ya. Untuk minumnya air putih 2 gelas dulu. Iya. Apakah ada yang kurang Mbak? Enggak ada. Nggak ada, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Mbak ada pantangan terhadap makanan tertentu atau alergi gitu Mbak? Ada. Apa itu Mbak? Makanan laut. Bisa, tapi selain ikan. Cumi-cumi. Oh, cumi alergi ya. Iya. Selain cumi-cumi? Enggak ada. Piting, ketan itu. Pokoknya yang selain ikan ada. Berarti cumi, kepiting, ya. Iya. Selanjutnya Mbak boleh tahu Mbak ini sekarang bekerja atau kuliah ya Mbak? Kuliah. Kuliah lagi. Sehari-hari di kampus atau bagaimana Mbak? Kalau untuk kemarin baru selesai praktek, sekarang udah di kos, di kosan, jadi cuman jarang aktivitasnya aja. Aktivitasnya jarang. Tiap hari di kos itu ngapain Mbak? Kadang nonton, belajar buat persiapan, kemudian rebahan. Rebahan. Iya. Baik. Rebahan itu suatu hal yang nikmat ya Mbak. Sangat nih. Selanjutnya apakah Mbak sering olahraga Mbak? Jarang. Jarang. Kenapa jarang Mbak? Nggak ada temen ini. Nggak ada teman. Berarti kalau dalam seminggu itu Jarang banget kalau jarang ya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak punya riwayat penyakit atau dari keluarga, apakah ada yang memiliki keturunan berat badan lebih? Iya, ada kalau berat badan lebih ada. Siapa Mbak? Orang tua. Baik. Baik, saya sudah mendapatkan bintangnya dari Mbak. Bintang saya untuk mengolah datanya terlebih dahulu ya Mbak. Oh iya. Nanti kita diskusikan bersama-sama mengenai penyelesaian permasalahan untuk menunjang kesehatan Mbak. Baik, jadi begini Mbak, berdasarkan data Mbak yang berikan tadi dan setelah saya olah, Mbak mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Ini berkaitan dengan pola makan yang sering Mbak mengonsumsi makanan berlemak yang diolah dengan cara digoreng dan dibakar dari lauk hewan tadi. Kemudian Mbak sering mengonsumsi makanan manis seperti coklat, beng-beng itu tadi kan, terus roti sama Roma ya. Kemudian dari aktivitas fisik Mbak juga kurang, olahraganya jarang kan karena nggak ada tentunya tadi ya Mbak. Nah itu yang menyebabkan Mbak memiliki berat badan lebih. Setelah saya hitung itu IMC Mbak sebesar 28,14. IMC itu indeks massa tubuh
digunakan untuk mengukur status gizi seseorang yang didapat dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Nah, seseorang dikatakan memiliki berat badan yang normal apabila IMC-nya itu 18,5 sampai 25 Mbak. Kalau Mbak kan 28, artinya lebih ya Mbak. Kemudian saya juga sudah menghitung kebutuhan energi Mbak dalam sehari. Untuk energinya itu sekitar 2.298 kilokalori per hari. Untuk proteinnya 86 gram per hari. Untuk lemaknya 51 gram per hari dan energinya 344 gram per hari. Baik, karena berat badan Mbak berlebih, saya akan memberikan diet energi rendah yang bisa seimbang. Ini untuk leafletnya bisa Mbak baca. Di sini ada tujuan diet, ada cara diet, kemudian ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, untuk diet rendah energi gizi seimbang itu diet yang asupan energinya kurang dari kebutuhan normal Mbak, sehingga tujuannya untuk menurunkan berat badan sekitar setengah sampai 1 kg per minggu. Selain itu tujuan dari diet ini untuk mencapai atau mempertahankan status gizi Mbak. Kemudian untuk mencapai IMC normal yaitu antara 18,5 sampai 25. Syarat dietnya ini asupan energinya itu dikurangi sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan normal Mbak. Kebutuhannya Mbak kan tadi 2.298 kilokalori. Nah, itu dikurangi sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori. Untuk proteinnya itu sekitar 1 sampai 1,5 gram per hari atau 15 sampai 20% dari kebutuhan energi total. Untuk lemaknya sedang yaitu 20 sampai 25% dari kebutuhan energi Mbak. Kemudian karbohidratnya sedikit lebih rendah yaitu 55 sampai 65% dari kebutuhan energi total. Yang diutamakan untuk karbohidrat kompleks ya Mbak, untuk memberi rasa kenyang yang lebih lama dan untuk mencegah konstipasi. Selanjutnya untuk vitamin dan mineral sesuaikan kebutuhan Mbak. Dianjurkan untuk makan 3 kali makanan utama dan 2 kali sampai 3 kali makanan selingan. Cairannya cukup sekitar 8 sampai 19 per hari. Nah, di sini juga ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk bahan makanan yang dianjurkan itu yang pertama itu karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, ubi, singkong, talas, kentang, sereal. Untuk dagingnya yang tidak berlemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, daging asap, susu, dan keju rendah lemak. Selanjutnya untuk tempe, tahu, susu kedelai, kacang-kacangan yang diolah tanpa digoreng atau tanpa santan kental. Kemudian sayuran yang banyak mengandung serat dan diolah tanpa santan kental. Buah-buahan yang banyak mengandung serat. Baik, selanjutnya untuk makanan yang tidak dianjurkan itu ada karbohidrat sederhana seperti gula, sirup, kue yang terlalu manis itu juga tidak dianjurkan. Kemudian daging berlemak seperti daging kambing, daging yang diolah dengan cara digoreng, terus menggunakan santan kental, jeroan atau susu full cream, susu kental manis itu tidak dianjurkan Mbak. Kemudian untuk kacang-kacangan yang diolah dengan digoreng atau menggunakan santan itu juga tidak dianjurkan. Kemudian sayuran yang sedikit mengandung serat dan yang dimasak dengan santan kental itu juga tidak dianjurkan. Untuk buah-buahannya seperti durian, alpukat, atau buah yang diolah dengan gula atau susu itu juga dibatasi ya Mbak. Nah itu Mbak diet rendah energi seimbang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Baik.
Tadi makanan yang dianjurkan itu apa aja ya Mbak? Nasi, serial yang jagung ya, kemudian ayam tanpa kulit, Ya, kemudian tempe tahu yang digoreng, Ya, benar. kemudian sayuran itu yang harus banyak seratnya, ya benar. kemudian buah-buahan juga yang banyak seratnya. Kalau makanan yang tidak dianjurkan atau dibatasi itu tadi apa aja Mbak? Yang manis-manis, Ah, misalnya gulanya dikurangin, sirupnya juga, kemudian kue, ya, manis, kemudian daging kambing, ya benar. kemudian kacang-kacangan yang bersantan ya kan, yang dikurangi, yang tidak dianjurkan itu habis itu apa ya? Kalau sayuran yang pakai santan itu boleh nggak Mbak? Kalau yang bersantan nggak boleh dianjurkan. Nah, menurut saya Mbak sudah cukup paham ya untuk diet rendah energi gizi seimbang ini. Baik Mbak, untuk konseling hari ini sepertinya sudah cukup. Mbak bisa datang kembali minimal 1 bulan sekali Mbak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Mari. Mari.